come on the rock. Find carry too. You want to be as a walrus, but you almost are. Halo teman-teman semua, selamat datang di Konten Film. Di video kali ini saya akan membahas alur cerita sebuah film berjudul Tusk yang rilis pada tahun 2014. Film ini bergenre horor komedi, menceritakan tentang seorang pria bernama Wallace memiliki suatu siaran podcast bersama temannya bernama Teddy. Di sini ia sering sekali membicarakan hal-hal yang aneh, dan suatu ketika ia pergi ke Kanada untuk mewawancarai orang yang menurutnya aneh. Pikirnya itu adalah suatu bumbu yang cukup menarik untuk podcastnya. Namun, suatu petaka muncul di sini ketika ia bertemu dengan seorang pria tua bernama Howard Howe. Film ini menurut saya film yang cukup ngeri, di mana kita mampu merasakan kesedihan apa yang Wallace rasakan. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita mulai ke ceritanya dan selamat menonton. Film diawali dengan podcast yang dilakukan oleh dua orang pria bernama Wallace dan juga Teddy. Mereka menggarap sebuah podcast bertajuk komedi yang dinamai The Nazi Party. Podcast yang mereka bawakan berisi lawakan tentang video-video viral di internet. Di sini, mereka mengomentari perihal video viral yang hampir ditonton 30 juta view. Anak itu bernama Kill Beat Kid. Di video ini, Beat Kid sedang mempraktekkan cara bela diri sambil membawa samurai untuk berjaga diri dan ia ingin membagikannya di internet. Namun, secara tidak sengaja Bill Kid malah memotong kakinya sendiri. Bukannya prihatin dengan video tersebut, Wallace dan Teddy malah menjadikannya topik tertawa mereka. Dengan Wallace yang berkata, seharusnya anak itu tidak bersedih, karena ia sekarang viral dan menjadi terkenal. Kemudian, Wallace pun berniat untuk mengunjungi anak tersebut seorang diri, dan Teddy yang memiliki trauma bepergian jauh, memilih untuk menunggunya. Sekarang Wallace merencanakan keberangkatannya untuk terbang menuju Kanada. Singkat cerita, Wallace pun sampai di tempat yang dimaksud, dan ternyata anak itu sudah meninggal. Kemudian, Wallace pun mencoba memasuki sebuah bar, serta langsung menelpon Teddy untuk memberitahukan jika Bill Kid sudah bunuh diri dengan pedang yang memotong kakinya, karena sudah tidak tahan dengan dirinya yang hidup dengan sebelah kaki dan mendapatkan ejekan dari teman-temannya. Wallace di sini berkata kenapa ia tidak menunggu 2 hari lagi untuk bunuh diri, agar aku punya kesempatan untuk mewawancarai kebodohannya. Kemudian, di sini pun ia memutuskan untuk ke toilet, dan tiba-tiba di dalam toilet ia melihat sebuah catatan bertuliskan tentang seorang kakek tua yang berbicara jika ia memiliki kisah yang sangat bagus dan bersedia untuk membagikan ceritanya. Wallace yang merasa tertarik dengan catatan tersebut berniat untuk menemuinya. Ia berpikir daripada ia kembali ke Amerika dengan tanpa membawa apa-apa, setidaknya ia mendapatkan sebuah cerita yang menarik untuk dibawa pulang dan dibagikan di dalam podcastnya. Lantas ia pun sekarang pergi ke sebuah supermarket untuk membeli minuman dan bertanya kepada kasir di sana di mana tempat yang bernama Bifrost. Setelah mendapatkan arahan pergi ke tempat itu dan perjalanan kira-kira 2 jam dari tempat persinggahannya, ia pun kini menyewa mobil untuk sampai ke sana. Di sini, waktu menunjukkan larut malam, dan ia pun diarahkan oleh Google Maps. Sesampainya di sana, ia pun bertemu dengan seorang pria tua yang sudah menunggunya. Ia bernama Howard Howe. Howard di sini menyambut Wallace dengan tampak ramah, dengan memperkenalkan Wallace kepada rumah megahnya bernama Pippi Hill. Ternyata Howard memiliki kaki lumpuh dan harus diam selama hidupnya di kursi roda. Seketika ia pun mulai menceritakan kisah menariknya. Wallace pun terlihat sangat menikmati cerita yang dibawakan oleh Howard. Sambil meminum teh yang disajikan oleh Howard, Howard bercerita jika ia dulu pernah menjadi seorang koki di kapal laut. Kapal itu adalah pemburu yang mencari hiu legendaris bernama Great White, yang memiliki ukuran 7 meter dengan berat 3 ton. Namun sialnya, kapal yang ia tumpangi menabrak sebuah es dan kemudian tenggelam, serta Howard pun terapung terombang-ambing di perairan gelap Rusia. Howard pun terus berenang sampai menemukan sebuah pulau. Ia sekarang melihat penyelamat dirinya, yaitu seekor anjing laut yang telah menyelamatkannya.
Welles yang mendengar Howard pun sekarang memiliki sedikit keanehan dan tidak percaya dengan cerita yang Howard sajikan. Namun tiba-tiba Welles sekarang merasa pusing. Dan ternyata di dalam tehnya yang disajikan Howard sudah diberikan semacam obat bius agar Welles tidak tersadar. Hal ini adalah kebodohan Welles yang terlalu mempercayai orang yang baru ia kenal. Di dalam sebuah bayangannya, Welles di sini mengingat masa-masa indah ketika ia sedang bercinta dengan kekasihnya yang bernama Ellie. Dan Ellie pun memberikan peringatan jika Welles jangan pergi ke Kanada. Ia pun mengancam kepada Welles jika ia pergi, ia akan mengakhiri hubungan ini. Kemudian, tiba-tiba Welles kini tersadar dan terbangun di sebuah kursi roda. Ia melihat Howard yang sedang memegangi sebuah benda seperti taring. Dan kemudian Howard pun kini menyapanya dan menjelaskan jika Welles tadi tidak sadar karena tergigit seekor laba-laba coklat beracun yang membuat dirimu pingsan serta membuat kaki Welles bengkak seperti gajah. Kemudian Howard pun memutuskan untuk memanggil dokter untuk mengobati Welles. Namun di sini Welles tidak bisa merasakan kakinya dan ketika ia melihat, ternyata kakinya kini sudah diamputasi. Ia kemudian sedikit mustahil dengan cerita yang disampaikan oleh Howard. Dan memang, jika cerita laba-laba itu hanya karangannya Howard saja, untuk bahan alasan demi menutupi kekejamannya. Sekarang, tibalah mereka makan malam. Welles di sini terlihat tidak nafsu makan karena kejadian yang ia timpa. Namun anggapan itu ternyata salah. Welles terdiam karena ia di sini tidak bisa menggerakkan seluruh tubuhnya. Hal itu dikarenakan ia sudah diberikan obat bius ke seluruh tubuh oleh Howard. Dan Howard yang terlihat lumpuh di kursi roda, kini tampak berdiri kemudian menampar Welles, serta menjelaskan apa yang akan ia lakukan kepadanya, yaitu merubah Welles menjadi anjing laut. Kini Welles pun yang mendengarnya berteriak-teriak karena ketakutan. Di scene berbeda, pacar Welles yang berada di Los Angeles kini sangat khawatir dengan Welles, karena ia kehilangan kabar Welles selama 3 hari. Dan ia pun mengadukan hal itu kepada Teddy, yaitu teman podcast Welles. Alice di sini menganggap pacarnya selingkuh. Dan Welles pun yang sedang tertidur terbangun dengan suara dering dari teleponnya. Namun saat ia mencoba untuk mengangkatnya, tiba-tiba telepon itu terputus. Lantas ia pun kini mencoba menelpon balik pacarnya. Namun tidak diangkat dan meninggalkan sebuah voice note meminta pertolongan kepada Ellie. Kemudian ia pun kini mencoba menelpon Teddy. Untunglah Teddy yang sedang gosok gigi kini melihat ke arah panggilan tersebut. Namun Teddy hanya membiarkannya karena kini ia akan sedikit bersenang-senang dengan pacar temannya itu. Welles di sini terus saja mencoba mengirim voice note pertolongan kepada mereka berdua yang akan bersenang-senang. Sementara itu, Welles yang ketahuan memberi kabar kini dipukul oleh Howard yang mengakibatkan dirinya terjatuh kemudian tidak sadarkan diri. Keesokan harinya ketika Ellie terbangun dari senang-senang, ia pun kini melihat beberapa panggilan tidak terjawab dari Welles. Kemudian ia kini memberitahu Teddy dengan beberapa voice note yang berisi permintaan tolong Welles jika ia sekarang diculik oleh pria tua kejam. Seketika setelah mendengar itu pun mereka kini pergi ke Kanada untuk mencari Welles. Sementara itu kini Howard sedang memotong-motong bagian tubuh Welles serta menjahit kulitnya untuk mendapatkan bentuk yang diinginkan. Dan singkat cerita, setelah proses pembentukan yang membutuhkan waktu lama, kini Welles pun sepenuhnya sudah menjadi seekor anjing laut, dengan taring dari tulang kakinya, serta tubuh yang penuh dengan jahitan. Kemudian Howard kini membawa Welles ke sebuah kolam guna membuat Welles menjadi layaknya anjing laut sungguhan. Welles diseret oleh Howard masuk ke dalam kolam tersebut, guna beradaptasi dengan tubuh barunya itu. Ketika Welles tenggelam karena susah bergerak dengan tubuh barunya, ia pun di sini melihat sebuah bangkai anjing laut yang sama seperti dirinya. Ternyata, ia bukanlah satu-satunya orang yang dibuat menjadi seperti ini oleh Howard. Sementara itu, Teddy dan Ellie terus saja mencoba mencari terkait keberadaan Welles. Mereka mencoba pergi ke tempat penyewaan mobil, karena selama ia di Kanada, Welles menyewa mobil di sana. Kemudian mereka pun pergi ke kantor polisi untuk menanyakan perihal kehilangan Welles. Dan mereka pun kini dipertemukan oleh seorang detektif yang diberitahu oleh seorang polisi sewaktu melapor tadi, di mana detektif ini sudah mencari tahu tentang pembunuhan berantai selama 10 tahun. Namun hal itu tidak pernah ia pecahkan. Dan kasus pembunuhan mayat-mayat ini terbilang cukup aneh, dengan kaki yang dipotong serta tangan yang dijahit ke badan.
dan mulutnya sudah terpasang semacam taring panjang, seperti layaknya anjing laut. Sebenarnya ia sudah berhenti mencari kasus ini, namun karena ada yang mencari kasus pembunuhan ini kembali, ia pun dengan sangat siap untuk membantu mereka. Jika benar Wallace korban pembunuhan ini, ia akan menjadi korban ke-24, ucap detektif kepada Ellie beserta Teddy. Kini Howard pun tampak bahagia tentang keberhasilannya, dan berbicara kepada Wallace tentang kecintaannya kepada anjing laut. Suatu ketika pas dulu ia terdampar, ia dengan terpaksa membunuh anjing laut yang sudah membantunya, karena ia sangat kelaparan di sana. Sampai akhirnya, ia pun kini mencoba membangkitkan kembali Tuan Tas, panggilan Howard kepada anjing laut yang sudah menyelamatkannya melalui eksperimen gilanya ini. Ellie, Teddy, dan detektif pun kini mencoba mendatangi sebuah supermarket. Berkat arahan Ellie yang mengatakan jika Wallace sangat gemar membeli minuman di supermarket, mereka kini mencoba mencari informasi dengan bertanya kepada penjaga di sana. Dan setelah mendapatkan informasi jika Wallace sempat ke supermarket ini, mereka pun kini mencoba pergi setelah mengetahui informasi itu. Mereka sekarang melihat mobil yang Wallace sewa berada di dalam sebuah danau yang diduga dibuang dengan sengaja. Mereka mengetahui itu karena detektif yang sudah berpengalaman. Detektif memberikan Teddy beserta Ellie senjata untuk mengantisipasi karena yang mereka hadapi adalah orang yang sangat jahat. Howard kini memakai pakaian seperti anjing laut, dan kini tampak terlihat dua anjing laut berada di sana. Dan Howard pun berkata jika kita harus bertarung. Kesempatan ini telah ia tunggu selama 15 tahun. Mereka kini bertarung seperti anjing laut. Sementara itu detektif, Ellie, dan juga Teddy tiba-tiba mendengar suara teriakan aneh dari dalam sebuah rumah. Dengan cepat mereka pun mencoba mendatangi rumah itu. Wallace di sini mencoba menusuk kaki Howard dengan taringnya dan mencoba menusuk Howard ke arah bagian dadanya sekarang. Hingga kini Wallace pun berhasil membunuhnya. Tapi dengan terbunuhnya Howard tidak akan mengembalikan tubuh Wallace menjadi manusia seutuhnya kembali. Howard kini sudah tidak merasa bersalah lagi dan menganggap Wallace sebagai Mr. Tas atau anjing laut yang menyelamatkannya sudah membalas apa yang telah ia lakukan kepadanya. Sampai akhirnya kini Teddy dan Ellie pun melihat kepada apa yang terjadi. Jika Wallace sudah menjadi anjing laut, dan Ellie pun tidak rela jika kekasihnya sudah menjadi seperti itu. Kini detektif pun kemudian datang, guna menembak Wallace yang sudah tampak berubah. Hal itu ia putuskan agar mengakhiri keterpurukan Wallace, karena ia tidak bisa berubah kembali menjadi manusia. Dan jika ia hidup pun akan menyebabkan penderitaan baginya. Namun di sini Ellie pun menghentikan detektif agar tidak membunuhnya. 1 tahun kemudian, di sini terlihat Ellie dan Teddy keluar dari sebuah mobil. Dan kini mereka tampak berjalan masuk ke dalam sebuah kebun binatang tua bernama Manitoba. Dan ternyata, Wallace kini disimpan di kebun binatang ini. Ellie sekarang mengingat masa-masa indah bersama Wallace waktu dulu, dan berbicara kepada Wallace jika ia sangat mencintainya. Ellie dan Teddy pun kini lantas pergi. Kemudian Wallace pun kini harus hidup di kebun binatang tua yang mungkin tidak akan pernah ada yang mengunjunginya. Film pun ditutup dengan tangisan Wallace yang tampak begitu menyedihkan. Dan film pun selesai. Gimana menurut kalian tentang film ini? Film ini menurut saya adalah film yang cukup seram jika kita membayangkan sebagai Wallace. Dengan sangat menderitanya dia karena kehilangan apa yang ia sukai di dunia ini. Namun film ini memiliki alur cerita yang sudah cukup mudah untuk kita mengerti. Jadi, saya tidak akan memberikan penjelasan tentang alur cerita film ini. Dengan pesan moral yang saya ambil di film ini, yang mana kita jangan mudah percaya dengan orang yang baru kita kenal. Bayangkan saja, jika kalian datang ke sebuah rumah yang tidak dikenal, terus kalian dikasih teh berisi obat tidur olehnya. Kemudian pas kalian bangun, tahu-tahu udah berubah menjadi anjing laut. Nah, itulah alur cerita film Tas yang saya bawakan. Semoga tayangan tadi mampu menghibur kalian. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di lain tayangan. Bye-bye.